selamat pagi sahabat ibu, senang sekali saya Dita Rahayu berjumpa kembali bersama Anda dalam podcast Maternal Care. Nah, hari ini masih tentang pandemi masih berlangsung dan tampaknya program vaksinasi COVID-19 juga semakin gencar untuk dilaksanakan. Nah, mulai dari dosis pertama, dosis kedua, bahkan saat ini tampaknya sudah memasuki juga dosis ketiga. Nah, beberapa kalangan sebelumnya masih terbatas untuk mendapatkan vaksin COVID-19, namun saat ini sudah semakin luas lagi, semakin banyak lagi kalangan yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19, salah satunya adalah anak-anak. Nah, seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua orang pakar. Nah, hari ini spesial karena saya tidak hanya ditemani oleh seorang pakar, namun dua orang pakar sekaligus. Yang pertama adalah Dr. Putu Aditya Wiguna, spesialis anak. Dokter kelahiran 34 tahun silam ini merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, mulai dari pendidikan dokter, S2, Magister Sains, dan juga pendidikan dokter spesialis. Selamat pagi Dokter Putu. Selamat pagi. Sehat hari ini dok ya? Sehat, terima kasih. Di masa pandemi, kesehatan nomor satu dok ya? Betul sekali. Selalu nomor satu. Baik, selain Dokter Putu Aditya sudah ada yang cantik sekali di sebelahnya, Dokter Lina Nurbaiti MKes. Jadi beliau dokter kelahiran 39 tahun silam yang juga aktif dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat dan juga gizi. Selamat pagi Dokter Lina. Pagi. Sehat hari ini dok? Alhamdulillah. Harus selalu sehat dok ya, jaga kesehatan. Dokter, hari ini kita akan banyak berbicara mengenai vaksinasi khususnya pada anak dok ya. Sebelum kita memasuki nih dok tentang COVID-19, mungkin vaksinasi secara umum. Menurut Dokter Putu dan juga Dokter Lina, saat ini bagaimana sih dok pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya vaksinasi pada anak? Mungkin dari Dokter Putu terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama memang masyarakat masih menganggap vaksinasi ini sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kesehatan anaknya dan melindungi anak dari berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, pada masa pandemi memang sering kali kita temui pasien-pasien yang mengalami kesulitan mengakses vaksinasi karena satu, tentu saja pada saat pandemi ada pengurangan kerumunan, kemudian pada sebagian orang tua ada yang agak sedikit ragu membawa orang anaknya ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Namun setelah ada berbagai solusi yang inovatif dari Departemen Kesehatan, kemudian bekerja sama juga dengan puskesmas dan Posyandu, maka pada akhir-akhir masa pandemi ini saya rasa angka vaksinasinya makin meningkat dok ya? dan orang tua sudah mulai berani lagi untuk membawa anaknya untuk vaksinasi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Iya. Karena vaksin anak lebih penting daripada ketakutan itu tadi dok ya, karena Betul sudah sekali. sudah mulai adaptasi juga. Baik, terima kasih Dokter Putu. Mungkin beralih dulu ke Dokter Lina dok. Kalau menurut dokter, pandangan dokter, bagaimana sih dok pemahaman masyarakat saat ini terkait dengan pentingnya vaksinasi pada anak dok? Oke, kalau untuk anak mungkin tadi sudah disampaikan Dokter Putu sebagai pakar ya dari spesialis anak. Jadi saat ini memang sedang gencar-gencarnya dari IDAI juga ya dok ya, mengkampanyekan tentang pentingnya vaksinasi ini, khususnya vaksinasi COVID bagi anak ya. Yang kemarin di atas 12 tahun, saya kira di NTB juga sudah lumayan baik seperti itu. Sekarang beranjak ke di bawah 12 tahun ya dokter ya. Sudah Betul. mulai tanggal baru-baru kemarin ya dok ya. Untuk tanggal gongnya itu masih ditentukan dok, menunggu juknisnya. Oke. Tapi kalau dari IDAI sudah memberikan rekomendasi untuk pemberian vaksin COVID-19 pada anak usia 6 tahun ke atas. 6 tahun ke atas ya dok ya. Berarti nanti bebas terbang dong dok. Boleh terbang nih kan Aturan penerbangan dok ya? Iya, maksud saya dari pemerintah juga melakukan berbagai upaya ya untuk menggalakkan vaksinasi, selain dengan mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ini bagi semua kalangan, terutama anak gitu. Ini juga beberapa aksi dilakukan dalam bentuk misalnya kebijakan-kebijakan tertentu seperti itu, mungkin ya masuk mall sekarang harus menunjukkan peduli lindungi. Mungkin ya. itu juga ya dok ya, Betul sehingga sekali, Dok. anak-anak bisa main, bisa sekolah terutama seperti itu. Kasihan nggak sekolah-sekolah. Betul, memang Oke. tujuannya untuk pertemuan tatap muka dok. Iya, Betul iya. sekali. Ya dokter, mungkin masyarakat juga masih ada yang bertanya-tanya terkait dengan vaksinasi. Mungkin karena anak-anak juga udah ada program imunisasi dasar dok ya sebelum kita beralih ke vaksinasi COVID.
Nah, dari keraguan-keraguan masyarakat yang mungkin pernah dokter temui langsung di lapangan, alasan apa saja sih dok yang membuat masyarakat itu kadang masih ragu untuk membawa anaknya untuk mengikuti program imunisasi dasar ini dok? Mungkin dari dokter Lina? Imunisasi dasar, bukan COVID ya? Belum COVID nih dok, kita Belum COVID ya, secara umum dulu, imunisasi dok. dasar. Kalau imunisasi dasar yang selama ini, mungkin nanti ditambahkan dokter Putu, yang selama ini banyak di lapangan adanya kelompok antifak itu ya dok ya. Jadi anggapan yang mungkin secara sisi agama dibilangnya ada hoax-hoax yang menyatakan bahwa vaksin itu terbuat dari babi yang non halal seperti itu, atau nanti dari reaksi-reaksi KIPI yang mungkin itu hanya terjadi pada beberapa orang dan karena beberapa kasus saja, tetapi itu digembar-gemborkan sebagai suatu hal yang menjadi momok dan menakutkan. Mungkin di sini pentingnya apa istilahnya, komunikasi yang baik ya dok ya, sosialisasi dengan bahasa-bahasa awam yang lebih mudah dipahami sehingga reaksi-reaksi KIPI yang sebenarnya bisa dicegah atau ditangani kalau sudah terjadi itu oleh dokter spesialis bisa lebih membuat tenang orang tua gitu ya dok ya. Mungkin saya itu aja sih yang Baik, kalau dari dokter Putu mungkin dok yang juga sering bertemu dengan orang tua dari anak-anak, apa ada keraguan apa dok yang membuat orang tua ini jadi menunda dulu vaksinasi dari anak itu? Nah, jadi sebenarnya untuk vaksin hesitancy ya, jadi keraguan memvaksinasi itu ada beberapa kelompok. Jadi ada yang takut dengan efek KIPI-nya, kejadian ikutan pasca imunisasinya. Kemudian ada yang memang menolak karena alasan religius. Nah, kemudian ada satu lagi kalau di masa pandemi ini, takut bawa anaknya ke pusat layanan kesehatan. Iya. Takut tertular mungkin Takut ya dok tertular. ya. Nah, terus untuk dari sisi KIPI-nya, sebenarnya KIPI pada vaksinasi itu sesuatu yang jarang terjadi. KIPI yang berat sangat jarang, dan vaksinasi itu sangat aman. Jadi jauh ragu lagi untuk vaksinasi. Kemudian yang kedua untuk masalah aspek religius ya, memang dari Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah tetap menganjurkan untuk vaksinasi. Kemudian untuk ketakutan karena membawa anak ke pusat layanan kesehatan, tidak perlu takut lagi karena saat ini di pusat layanan kesehatan sudah tersedia berbagai solusi-solusi untuk membuat vaksinasinya itu aman, di antara lain dengan menjaga jarak, mengurangi kerumunan, kemudian anak yang sakit di screening di awal, sehingga tidak usah ragu lagi untuk membawa anak ke pusat layanan kesehatan untuk dilakukan vaksinasi. Begitu juga dengan di posyandu saat ini posyandunya itu sudah diatur, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sangat meminimalisir untuk resiko penularan COVID di pusat layanan kesehatan. Jadi jangan ragu lagi untuk vaksinasi, aman, bermanfaat. Dan juga mungkin ini ya dok ya, untuk mengurangi keraguan orang tua membawa anak ke layanan kesehatan, posyandu, puskesmas, rumah sakit sekalipun, bahwa kita nakes pun sudah divaksin 3 kali gitu ya. Jadi mungkin secara boleh dikatakan nggak sih herd immunity di kalangan nakes itu sudah oke, sehingga untuk resiko menularkan cukup rendah gitu ya. Jadi di masyarakat juga, di populasi vaksinasinya juga sudah lumayan bagus sehingga cukup aman ya dok ya. Sehingga inilah mungkin nanti sebentar lagi semoga sekolah-sekolah udah buka, kita bisa menikmati, adik-adik bisa menikmati bangku sekolah lagi. Terus saya dokter. Ya baik, jadi tadi sempat dari yang dokter katakan berarti latar belakang budaya juga turut berpengaruh dok ya terhadap keraguan masyarakat tadi. Nah, melihat keraguan yang disebutkan, apakah berarti pada masa pandemi ini cakupan terutama untuk program imunisasi dasar dok ya, apakah juga jadi terpengaruh dok atau bagaimana? Mungkin dari dokter Putu. Ya, tentu saja pada awal-awal pandemi itu sempat terpengaruh cakupan imunisasi dasarnya. Namun dengan solusi-solusi kreatif dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, kemudian puskesmas dan posyandu, saat ini dirasakan bahwa cakupan imunisasi dasarnya perlahan-lahan sudah meningkat kembali mendekati angka sebelum pandemi. Saya rasa kita sudah belajar dan kita sudah lebih banyak tahu tentang pandemi ini, dan dengan demikian kita bisa
menciptakan situasi vaksinasi yang aman, sehat, dan lebih baik, sehingga diharapkan angka cakupan vaksinasinya meningkat. Ya, berarti seiring jalannya waktu kita juga beradaptasi ya dok ya. Ya. Ini new normal untuk vaksinasi. New normal, ya. Termasuk vaksinasi juga new normal dok ya. Iya. Ya, Semua Dok. belajar, semua Yes. pihak belajar. Baik dokter, tadi juga sempat disinggung terkait dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi dok ya. Mungkin juga sahabat ibu juga masih ada yang bingung nih dok, apakah efek samping dan KIPI itu sama dokter? Nah, mungkin dari dokter Lina nih dok. Yang saya tahu mungkin ini dokter Putu harus Iya, menjawab nanti ya. bisa ditambahkan ya dok Iya. ya. Jadi kalau KIPI itu kan sudah berdasarkan hasil penelitian sudah ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi, Iya. reaksi-reaksi yang terjadi setelah diimunisasi, terutama banyak demam seperti itu ya. Dan seterusnya itu yang lain-lainnya itu sepengetahuan saya itu tergantung dari genetik seseorang ya dok ya. Jadi maksudnya begini, satu anak mungkin reaksinya berlebih. Ya. Itu bukan karena memang sejumlah orang akan mendapatkan gambaran kejadian yang Kejadian yang sama. sama. Jadi hanya untuk beberapa kalangan saja yang serupa kode genetiknya, ya. Yang lainnya itu tidak akan separah itu karena memang secara populasi angka kejadian KIPI itu sebelum dilakukan imunisasi kan ada Kecil. penelitian panjang ya dok ya. Betul sekali. Nggak sembarangan gitu dibuat vaksin tuh langsung suntik-suntik, enggak. Iya. Jadi saya rasa itu hanya sepersekian Ya. dari yang kejadian-kejadian berat yang terjadi di populasi, sehingga nggak perlu ragu lah. Itu anggaplah istilahnya memang saya salah nggak kalau bilang itu takdir, karena memang itu gennya yang memang bermasalah, tidak Ya. tidak kompatibel mungkin Ya. dengan Tidak bisa digeneralisir juga Iya, kepada semua anak iya, dok ya. betul. Mungkin nanti lebih lanjutnya Baik. dokter Putu ya. Ya, baik. Terima kasih dokter. Ahlinya nih. Mungkin dokter Putu ada yang ingin ditambahkan dok terkait Ya. efek samping dan KIPI dok. Memang sih, pertama seperti yang sudah disampaikan Dr. Lina tadi, itu KIPI itu kan kejadian medis yang tidak diinginkan ya. Jadi sebenarnya seperti yang sudah disampaikan beliau juga tadi, sebenarnya vaksin itu penelitiannya panjang, sangat panjang. Ada beberapa fase. Nah, bahkan ada setelah diberikan pun diteliti lagi. Ya. Timbul nggak kejadian ikutan pasca imunisasinya? Efektif nggak vaksinnya dalam jangka panjang? Nah, vaksin itu cuma dirilis kalau dia tuh sangat aman. Namun demikian, tidak ada satu vaksin pun yang bebas dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Perlu dipahami bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi itu adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian imunisasi dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Dengan vaksin ya. Itu bisa berkisar dari KIPI yang sangat ringan berupa rasa ketidaknyamanan, Ya. bahkan hingga KIPI yang sangat berat sampai menimbulkan kematian. Namun demikian, untuk semua vaksin yang dirilis di Indonesia itu KIPI yang beratnya itu sangat Minim dok. Minim. KIPI itu ada 5. KIPI yang terkait dengan produk vaksinnya, KIPI yang terkait dengan cacat mutu vaksinnya, Ya. KIPI yang terkait dengan kekeliruan prosedur imunisasi, reaksi kecemasan terhadap imunisasi, dan kejadian koinsiden. Kejadian koinsiden itu maksudnya apa? Jadi misalnya ada kondisi sakit pasca pemberian imunisasi, misalnya anaknya diimunisasi campak misalnya, kemudian besoknya muntah-muntah mencret. Nah, ternyata setelah dicari itu, ternyata beberapa waktu yang lalu dia makan makanan yang kurang bersih. Nah, itu disebut kejadian koinsiden. Bareng-bareng ya gitu ya dok ya. Nggak tahu mana ayam mana telur, ternyata sebenarnya ayam duluan misalnya kayak gitu, bukan karena vaksinnya kayak Jadi bukan karena vaksinnya. Jadi tapi itu dicatat. Jadi setiap kejadian itu dicatat. Nah, cuman belum tentu itu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Ya dok ya. Secara Ada luas sekali berarti yang Luas bisa sekali. dikatakan KIPI dok ya. Luas Jadi sekali. kalau misalnya ada kejadian apapun setelah vaksin itu jangan buru-buru menyalahkan vaksin ya, seperti itu dok yang Iya, sudah bilang betul. dok ya. Jadi kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi, hati-hati,
belum tentu itu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Belum tentu berhubungan dengan vaksin, sahabat ibu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan vaksinnya ya. Bisa jadi ada ada hal-hal lain yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi. Jadi misalnya gini dok, misalnya ada reaksi-reaksi yang terjadi setelah anak itu divaksin, jadi sebaiknya memang harus balik lagi ke tempat divaksin gitu ya dok. Betul sekali. Kalau bisa langsung ke dokter spesialis anak gitu ya dok ya. Betul, balik bisa diperiksakan kembali ke tempat yang divaksinasi, menjalani vaksinasi, ke puskesmas terdekat, atau bisa ke dokter spesialis anak untuk dievaluasi. Ini apakah ini suatu KIPI atau KIPI-nya kita kategorikan ke kategori yang mana. Nanti itu kalau untuk kategorinya itu setiap KIPI itu dicatat, kemudian nanti akan dilaporkan ke Komda KIPI. Ada tim khusus ya, kayak investigasi ini betul nggak karena vaksinnya atau sebab yang lain gitu ya dok ya. Betul sekali. Dan nanti anak atau orang tua dari anak yang katanya mengalami KIPI ini akan pasti dikomunikasikan ya gitu ya dok ya. Betul sekali. Nggak ngambang ya. Berarti tidak semata-mata sembuh selesai dok ya, tapi ada tindak lanjutnya juga ya dok ya terkait dengan KIPI ini. Baik, dokter tadi juga sempat disampaikan bahwa kalau misalnya ada KIPI sebaiknya juga dibawa ke tempat menerima vaksin gitu. Nah, di mana sih dok? Mungkin masih bicara vaksin secara umum, nah di mana anak-anak ini bisa menerima vaksin? Di mana saja? Mungkin dari dokter tuh. Ya, jadi vaksinasi itu sekarang tersedia di berbagai lokasi ya. Mulai dari posyandu, puskesmas, rumah sakit umum daerah, kemudian di dokter praktek swasta itu juga ada. Nah, kemudian kalau untuk terkait dengan COVID ya dok ya, kemarin untuk yang vaksinasi remaja itu saya rasa cukup gencar ya di sampai ke sekolah-sekolah ya dok ya. Boleh. Dan saya belum tahu nih, apa cuma sekolah-sekolah atau di tempat-tempat umum itu, di tempat-tempat publik anak-anak boleh disuntik nggak ya kemarin ya? Ya, jadi memang ada yang terkait dengan sekolah sebagai tempat vaksinasi, memang ada namanya bulan imunisasi anak sekolah. Bulan imunisasi anak sekolah, memang vaksinasinya di sekolah. Nah, kemudian untuk perluasan vaksinasi pada yang remaja di beberapa tempat di luar pusat layanan kesehatan itu ada juga yang menyediakan vaksinasi untuk remaja kemarin. Baik dokter, dan untuk vaksin yang disarankan untuk diterima oleh anak-anak ini ada berapa jenisnya itu dok? Ada vaksin apa saja yang sampai saat ini khususnya di Indonesia dok ya, yang sebaiknya diterima oleh anak-anak? Untuk vaksinasi COVID ini? Secara umum dokter. Secara umum. Secara umum vaksin di Indonesia itu satu ada baru lahir itu hepatitis B 0. Kemudian berikutnya di bulan pertama dapatnya BCG, di bulan kedua dapatnya polio. Ada namanya penta, jadi ada 5. D difteri, P-nya pertusis, T-nya tetanus, HIV, Haemophilus influenza B sama hepatitis B. Kemudian ada polio juga di situ. Kemudian ada pada bulan kedua bisa masuk vaksinasi pneumokokus. Jadi di NTB itu sudah ada beberapa puskesmas yang menjadi motor untuk penggerak vaksinasi pneumokokus. Kemudian ada rotavirus. Nah, kalau untuk rotavirus di beberapa perifer di daerah Klaten, itu Klaten Jawa Tengah itu ada beberapa yang sudah dapat vaksinasi rotavirus. Jadi memang nah kalau di Bali itu ada yang vaksinasi Japanese encephalitis. Kemudian nanti di bulan 9 itu ada vaksinasi campak rubella. Kemarin kan sempat ada ini ya, ada apa? KLB ya? Bukan dok, menggalakkan campak rubella. Sebelum pandemi kita menggalakkan campak rubella. Mungkin tadi imunisasinya dibagi 2 gitu ya dok ya? Ada yang program pemerintah sama yang istilahnya non program gitu ya? Itu bedanya apa nih dok? Nah itu bedanya apa dok itu? Jadi ada yang bagian memang vaksinasi yang dari program pemerintah itu emang ada yang non itu yang pemerintah. wajib gitu ya, wajib dasar gitu ya dok ya. Nah ini memang ada yang dari pemerintah tapi dia dari pemerintah ini, tapi dia spesifik untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya di Jakarta itu ada HPV. Kemudian di sekitaran di Klaten itu ada rotavirus, di NTB itu ada pneumokokus. Kemudian di Bali ada Japanese encephalitis.
Jadi ada beberapa daerah-daerah tertentu yang menjadi motor untuk program vaksinasi gitu. Nah, ada yang vaksinasi dasar seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi yang hepatitis B0, BCG, difteri, pertussis, tetanus, hepatitis influenza B, hepatitis B, kemudian campak rubella. Nah, kemudian ada nih vaksinasi tambahan lain, misalnya vaksinasi untuk varicella atau cacar air, vaksinasi untuk hepatitis A, ada yang vaksinasi untuk influenza. Nah, satu lagi, kita sekarang akan menuju vaksinasi COVID untuk anak 6 tahun ke atas. Wah. Ada banyak sekali dok yang penyakit yang bisa diantisipasi rupanya dengan vaksin. Dari sahabat ibu sudah ada banyak sekali vaksin, jangan sampai anak-anaknya ketinggalan dok ya, malah nggak bisa mengantisipasi dari awal dok ya. Nah, untuk dewasa itu ada ini meningococcus yang untuk persiapan untuk naik haji ya, dok. Umroh haji, meningitis, meningococcus. Nah, iya. Ya dok, dan kayaknya sejak vaksinasi COVID ini digencarkan, masyarakat juga lebih aware, lebih ngeh nih ternyata ada vaksin yang virus mati atau kuman mati, ada yang hidup dilemahkan. Itu bedanya apa sih dok? Ada berapa jenis juga dok vaksin ini? Jadi ada beberapa metode untuk vaksinasi. Jadi ada vaksin hidup yang dilemahkan, ada yang vaksin virusnya mati, ada yang subunit ya, seperti yang mungkin terkenal dari NTB itu adalah vaksinasi hepatitis B0 ya. Jadi dia itu subunitnya. Ini ada bagian dari virus yang bisa mencetuskan imunogenetik, kemudian itu disisipkan ke dalam ragi, nanti raginya yang memproduksi pentolan-pentolan pengenal virusnya itu. Nah, ketika itu ya pentolan-pentolan pengenal virus atau bagian-bagian subunit virusnya itu yang dikasih ke pasiennya. Jadi bukan virusnya, tapi komponen-komponen yang menyerupai bagian virus. Jadi bukan virusnya. Nah, ada satu lagi yaitu vaksin mRNA. Nah, vaksin mRNA itu adalah mRNA itu adalah pesan untuk kode genetik untuk membuat sesuatu. Nah, pesan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga ada bagian dari tubuh kita yang membuat protein mirip kayak vaksin, protein mirip kayak virus. Nah, misalnya kita anggap protein S atau protein surface. Nah, jadi bukan virusnya yang disuntikkan, bukan mRNA virusnya yang disuntikkan, tapi suatu mRNA sintetik yang membawa pesan ke dalam tubuh kita. Tolong dong dibuatin pentolan permukaan virus ini. Jadi dibuat mirip seperti pentolan permukaan virus. Pengenal penanda virusnya. Nah, kemudian oleh daya tahan tubuh itu dicek loh, ini ada protein baru nih, ada pentolan baru nih, kita nggak kenal. Nah, akhirnya dikenali, dibawa ke pusat pembuatan antibodi, kemudian oleh tubuh kita dibuatlah antibodi khusus untuk mengenali tonjolan atau pentolan penanda virus yang tadi. Nah, sehingga nanti kalau virusnya yang beneran datang, tubuh sudah latihan, virusnya datang, oh saya kenal kok ini, kamu mirip kok kayak yang pentolan yang dulu pernah saya buatin. Nah, akhirnya keluarlah, diseranglah virusnya oleh daya tahan tubuh yang sudah belajar itu. Jadi perlawanan daya tahan tubuh lebih kuat seperti itu dok ya, kalau misalnya sudah pernah kenal sebelumnya. Betul. Ada memorinya seperti itu dok ya dalam daya tahan tubuh. Karena ibaratnya kita kalau melawan musuh yang belum pernah kita lawan sebelumnya, kan kita nggak tahu jurus-jurusnya. Tapi kalau sudah pernah kita lawan sebelumnya, sudah ngerti kita nih, udah pernah latihan sebelumnya, akhirnya lebih lancar melawannya. Baik. Tapi berarti apapun jenis vaksinnya yang tersedia saat ini, itu tujuan akhirnya adalah membentuk daya tahan tubuh yang lebih kuat dok ya? Betul. Apapun jenisnya seperti itu dok ya? Jadi vaksin itu pada hakikatnya adalah membuat tubuh kita, latihan buat tubuh kita belajar melawan penyakit tertentu, sehingga begitu penyakitnya itu datang, begitu kumannya itu datang, mau bakteri mau virus, kita sudah siap. Jadi ibaratnya mungkin gini analognya ya dok ya, di dalam tubuh kita itu semacam ada, anggaplah kayak di Indonesia ada TNI sama Polri-nya gitu ya. Jadi TNI Polri ini yang siap siaga untuk jika ada serangan musuh, mereka sudah terlatih
mengenali musuh-musuhnya siapa itu dari vaksin. Vaksin yang tadi mungkin dilemahkan dan segala macam yang disebutkan oleh dokter Putu. Jadi ketika itu sudah dikenalin, oh ini loh nanti kalau ada musuh yang ini jurusnya begini, kalau ada musuh yang begitu ya jurusnya begitu gitu ya. Jadi ketika nanti yang beneran datang, ini si TNI Polri yang ada di dalam tubuh kita itu udah siap untuk kuat udah melawan mungkin gitu ya dok ya analog. Jadi ibaratnya tentara itu perlu latihan secara rutin dan perlu belajar, perlu persiapan. Nah begitulah imunisasi itu ya dok ya. Itu. Jadi nggak ujuk-ujuk kaget gitu, itu yang bikin kelepak-kelepak. Jadi misalnya gini dok, kalau anak-anak itu tidak divaksin, artinya tubuh itu TNI Polri yang di dalam tubuh anak itu tidak dilatih untuk berperang lebih awal, ketika ada yang beneran keok gitu ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya itu tubuh itu secara alami itu memang bisa melawan penyakit. Iya. Tapi kalau dia sudah diimunisasi, daya tahan tubuhnya akan bereaksi dengan lebih cepat, lebih kuat. Nah, sehingga penyakitnya itu pun satu bisa terlindungi dari penyakit itu. Yang kedua, kalaupun kena penyakitnya, biasanya gejalanya jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Berarti maksudnya yang beredar ini kan gini, sudah divaksin tapi tetap sakit. Nah, jadi untuk apa divaksin? Nah itu mungkin yang tadi di pertanyaan awal saya baru ingat gitu, banyak dari kalangan masyarakat kita yang istilahnya mau dibilang komplain mungkin ya, seperti itu. Untuk apa? Nah saya udah divaksin ternyata tetap aja kena gitu. Jadi ya kayak gitu ya dok ya berarti. Nah itu dok, apakah vaksin dengan mekanisme kerja tadi yang sudah diceritakan tadi bisa membuat anak itu kebal 100% dok terhadap penyakitnya dok? Pertanyaannya, adakah vaksinasi yang bisa bikin kebal 100%? Adanya hampir 100%. Ya, berarti masih ada celah gitu ya dok, tapi nggak parah-parah amat gitu. Betul. Ya dok ya. Tujuan kita itu sebenarnya adalah, target kita, endpoint kita itu adalah menghindari kematian, dan yang kedua kita menghindari gejala yang berat ya. Oke. Jadi itu kata kunci ya dok ya, menghindari kematian dan kejadian yang berat, penyakit yang berat. Jadi kalaupun kena ringan-ringan aja lah. Betul. Gitu. Oke. Dan juga tadi sempat disampaikan, kita kembali ke jenis-jenis vaksin dok ya. Jadi ada di beberapa tahapan usia, itu ada beberapa jenis vaksin yang bisa diterima oleh anak-anak. Nah, apakah kalau misalnya pada vaksin COVID kan ada dosis 1, dosis 2, bahkan sekarang dosis 3. Nah kalau misalnya vaksin-vaksin yang lain itu apakah ada pengulangannya juga dok? Booster. Ya, jadi memang vaksinasi itu ada beberapa. Jadi kayak misalnya kita ambil yang terkenal hepatitis B0 ya, karena kebetulan di NTB itu kan endemik hepatitis B. Diberikan di baru lahir itu masuk hepatitis B0, kemudian di 2 bulan dikasih lagi, 3 bulan dikasih lagi, 4 bulan dikasih lagi, kemudian di booster lagi nanti kira-kira di usia 8 bisa di booster lagi. Nah kalau dia nanti jadi tenaga kesehatan itu dicek dulu titernya, ini titernya sudah protektif atau perlindungan nggak untuk level tenaga kesehatan. Nah kalau misalnya kurang bisa di booster lagi, bahkan pada saat orang dewasa. Nah, ada vaksin-vaksin yang cuma perlu dikasih 1 kali, misalnya pada BCG. Jadi BCG sekali, mungkin kita sudah punya semua skarnya di lengan kanan kita, itu cukup sekali. Karena vaksinnya itu adalah vaksin hidup yang dilemahkan, ya. Jadi memang imunogenitasnya itu cukup tinggi. Kemudian kalau nanti vaksin COVID kita pakai Sinovac, dok, nanti itu perlu diberikan beberapa 2 kali ya. Jadi 1 kali pertama, kemudian dosis kedua harapannya untuk mencapai titer antibodi yang cukup protektif untuk melindungi kita. Kadar antibodi dalam tubuhnya biar maksimal ya dok ya. Oke, jadi mungkin yang pertama cukup untuk mengenali aja, oh ini loh kira-kira gambaran wajah penjahatnya misalnya gitu ya dok ya. Terus nanti yang kedua itu udah lebih tegas lagi, ini penjahatnya ini kalau dia bertopeng dia mungkin bentuknya begini, gerakannya begini, mungkin lebih detail mengenali sehingga tentara-tentara dalam tubuh kita itu benar-benar sudah
siap fight, mantap gitu, kuat gitu. Iya. Mungkin begitu maksudnya perlu latihan beberapa kali, Oh, artinya iya. booster beberapa kali gitu ya, Dok Betul, ya. betul, betul. Kecuali tadi BCG untuk yang TBC karena itu memang yang sudah dilemahkan sehingga cukup kuat Lebih kuat. secara genetik di dalam tubuh kita gitu ya, Dok ya. Betul, betul. Imunogenitasnya cukup dengan 1 kali kalau BCG. Ya, tadi untuk booster atau pengulangannya juga ada waktu tertentu dok ya, ada jadwalnya seperti itu bisa dibilang. Betul Nah, sekali. kalau misalnya masyarakat ini terlambat untuk membawa anaknya menerima booster itu, apakah masih perlu mendapatkan dok atau masih bisa untuk mendapatkan booster itu? Nah, ini sering jadi pertanyaan ya. Jadi para bapak ibu dan sekalian, Ya. tidak ada vaksinasi itu yang hangus. Tidak ada vaksinasi yang hangus. Iya. Misalnya telatnya sebulan 2 bulan nggak apa-apa, nggak Dok? apa-apa. Oh. Jadi nggak ada dianggap wah ini hangus ini vaksinasinya ulang lagi ya enggak. Iya. Kasih aja booster. Oh, tetap Nanti dikasih. liternya naik. Oke. Tetap perlu dok ya, Tetap jangan perlu. langsung pesimis baru boosternya terlambat seperti itu dok ya. Iya, jangan misalnya dok saya udah lama nggak imunisasi, udah telat ini 3 bulan, nggak usah imunisasi aja ya, jangan. Kan Jangan nggak. jadi alasan juga dok Nggak ya jadi untuk alasan. nggak vaksin selanjutnya. Tidak ada vaksinasi yang Iya. hangus. Baik dok, mungkin terakhir dok, apakah semua anak itu boleh menerima vaksin secara umum? Ya, secara umum itu anak itu ada beberapa kondisi yang membuat dia tidak bisa menerima vaksinasi tertentu. Iya. Jadi ada kondisi tertentu untuk yang tidak bisa menerima vaksinasi tertentu. Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami defisiensi imun primer atau ada penyakit imun yang tidak terkontrol, penyakit autoimun Ya, yang oke. tidak terkontrol. Kemudian pasien yang sindrom Guillain-Barré, myelitis transversa, akut hemolytic encephalomyelitis, terus gitu. Nah, ada satu lagi yang penting yang menjadi perhatian, yaitu anak kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi. Nah ini hati-hati karena ini populasinya berbeda-beda. Ada yang jadi banyak pasien kanker atau yang menjalani kemoterapi atau radioterapi menganggap dirinya sama sekali tidak boleh divaksin. Nah, tapi harus hati-hati, itu harus dikonsulkan ke dokter anak konsultan hemato-onkologinya atau dokter anak konsultan tumbuh kembangnya itu untuk dievaluasi pada tahap yang mana ini bisa diimunisasi atau tidak gitu. Begitu juga pasien-pasien anak yang sedang mendapat pengobatan imunosupresan atau sitostatika berat itu harus dievaluasi. Ini pada tahap yang mana? Gitu. Jadi memang sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter anak atau dokter anak konsultannya karena populasinya ini populasi khusus ini. Nah, dan tiap anak tuh berbeda-beda. Berarti untuk sahabat ibu nih, kalau misalnya ada anaknya yang mungkin menderita suatu penyakit tertentu, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dok ya ke dokter spesialis anak. Bukan yang semata-mata langsung tidak Iya. vaksin sama sekali, tapi tetap harus dikonsultasikan seperti itu dok ya. Berarti gampangannya mungkin begini ya, Dok ya. Pada anak-anak yang memang ada penyakit bawaan, penyakit genetik atau penyakit-penyakit berat lainnya yang sudah terdiagnosa oleh dokter, itu untuk kasus-kasus untuk jadwal-jadwal imunisasinya itu kembali ke dokter spesialis anak. Betul. Istilahnya tidak lagi cukup hanya di posyandu atau puskesmas gitu ya dok ya, biar nggak salah kaprah gitu. Betul. Jadi mungkin konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis Dokter spesialis anak. Tetapi untuk penyakit-penyakit ringan mah bisa masih bisa di posyandu, puskesmas atau dokter-dokter layanan primer kayak gitu ya dokter ya. Untuk amannya. Betul. Jadi Iya, untuk kan? amannya itu memang kalau ragu, Ya itu. misalnya anak dengan ini ada anak dengan penyakit-penyakit yang mengganggu sistem kerja imunnya. Ini ada anak-anak yang menggunakan pengobatan obat menekan daya tahan tubuh dalam jangka waktu lama. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut tenaga kesehatan yang berada di perifer itu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter spesialis anaknya untuk pemberian imunisasi pada populasi-populasi khusus. Oke. Jadi ya tetap dikonsultasikan, jangan dengan sendirinya menetapkan anak ini tidak vaksin Iya, seperti itu ya. itu. Pasti tetap kita usahakan agar anak-anak bisa tetap terlindungi seperti itu dok ya. Sahabat ibu nih tampaknya makin seru untuk membahas vaksin bersama dengan Dr. Lina dan Dr. Putu. Namun sayang sekali dokter kita tahan dulu. Selanjutnya kita akan bahas lebih banyak tentang vaksin COVID-19 dok ya.
Oke sahabat ibu, terima kasih telah menyaksikan podcast Maternal Care episode ini. Program ini terlaksana dengan dukungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Saya Dita Rahayu pamit undur diri, sampai jumpa.